Jadi cermati benar-benar, jangan sambil bermainan. Kalau misalnya ada juga yang bertugas untuk mendokumentasikan, silakan untuk memegang HP. Nah seperti itu juga kadang setelah memoto atau berpikir letakkan ya. Jadi jangan tergoda untuk membuka chat WA. Sekedar memoto, sekedar membuat video sedikit sudah cukup gitu ya, letakkan. Itu aja. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, Ibu Kira juga sudah hampir 90% sudah masuk ada di dalam ruangan ini. Kepada Bapak Iswadi sebagai pemateri tentang kompos ya, kita persilakan untuk memberikan atau menyampaikan materi yang lebih lengkap. Kepada Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita lanjutkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bisa bertemu ya. Mendengarkan dari Kompas. Salam dan salam kalau kita akan belajar Ustaz Muhammad SAW. Kepada sahabat dan dari kita. Baik. Waktunya benar cukup. Selainnya nanti saya percepat. Tapi sebelum masuk ke kompos, ilmu yang kita pelajari yang kelas 1 kemarin itu baru seujung kukunya. Ilmu yang namanya pernah mendengar namanya integrasi farming. Pernah dengar? Integrasi farming. Pernah dengar? Kalau di artikel bahasa Indonesia apa itu? Farming itu apa? Pertanian ya. Integrasi pertanian ya. Oke. Bahasa yang sering kita dengar kalau bahasa Indonesia itu pertanian terpadu. Nah, kompos itu baru bagian itu dari itu. Itu kompos yang kita aja itu baru sedikit yang baru. Pasti banyak lagi yang baru kita kembangkan dari yang ini. Makanya saya bebaskan untuk kelas X itu mengembangkan kompos yang lebih maju lagi, tidak seperti yang kemarin. Makanya saya minta kalau soal Pak disediakan dengan yang kelas E. E itu dasar, ini kita kembangkan. Gitu ya. Jadi kamu bisa memodifikasi nanti itu. Dasarnya yang seperti kemarin. Tapi saya ulang slide-nya sedikit. Integrasi farming. Pertanyaan terpadu. Kenapa Pak ini ditekankan di SMA langsung? Karena pertanian integrasi itu pertanian berpenakan. Itu peluang usaha yang paling besar di Indonesia. Hanya luas ya. Itu pekerjaan yang paling peluang yang paling besar. Polisi itu cuma berapa orang, tentara cuma berapa orang, guru berapa orang. Yang paling besar apa? Pertanian. Dan kamu lihat dulu, saya dengan petani yang ada yang sukses ya, yang berilmu, itu kesejahteraan mereka daripada saya. Dan lebih sejahtera mereka daripada saya. Padahal saya sudah double itu. Saya petani dia juga, peternakan dia juga, tapi nggak bisa mengimbangi mereka. Itu integrasi farming namanya. Saya juga jadi contohnya, ilustrasi. Kalau saya cuma tanam rumputnya saya makan sapi tapi sapinya saya fermentasi, saya kembalikan ke rumput lagi. Itu kan, ternyata orang sudah kayak gitu lagi. Itu sudah ilmu yang paling orang itu sudah tanamnya sawitnya dipanen, daunnya itu daun yang pengennya itu dicoper, difermentasi, diumpatkan ke sapi. Nanti airnya sapi itu difermentasi, dimasukkan ke dalam sawit. Sapinya punya hasil, sudah nggak perlu ngaret lagi kan? Terus kemudian tai sapinya juga diolah terus dibungkus lagi gitu. Jadi hutan ini. Ada lagi yang di daerah Jawa itu tanahnya singkong. Singkong itu dijual. Bahkan singkong sama daunnya itu fermentasi, tapi untuk makan kambing. Iya, makan kambing. Muter kayak gitu. Kalau tanam rumput, sapinya aja yang menghasilkan, rumputnya tidak menghasilkan kan? Tapi kalau dia tanam jagung, dia tanam jagung, tanamnya jagungnya dipanen jagung aja. Kebunnya nggak boleh diambil orang, langsung diupahan orang sekali, dicoba difermentasi. Nah, ilmu fermentasi pakan lagi dulu, jangan. Nah, jadi maksudnya nanti kalau kelas 3 itu integrasi farmingnya ilmunya itu gampang. Dari fermentasi pakan,
Pupuk itu ada NPK, ya, ini unsur harapan NPK, ada N-nya. Orang itu sekarang sudah di Jawa itu nyiptakan pupuk gak cuma gabung NPK, langsung aja. Ada yang untuk pertumbuhan khusus, untuk pembenahan tanah khusus, untuk pada waktu buah khusus, itu. Yang kita lakukan kemarin apa? Cuma dari sapi, gak ada unsur N, kita nggak ukur, untuk N-nya nggak ukur, langsung kita bikin, kita lakukan gitu aja. Sederhana banget itu. Anak SD pun kalau rangga itu bikinnya, SD rangga itu bikinnya, itu fermentasi, mereka nggak melakukan kantong plastik, dikasih label pupuk vokasi, dijual 10.000 kantong. Yang beli ibu yang nanam apa itu bunga di pot-pot itu, tanya itu SD yang ngomong 18 itu. SD rangga ngomong 18 ya, rangga berapa? Bria, Bria. Gitu ya, nanti sekalian kembangkan ilmu yang terus farming ini. Terus itu dari segi peluangnya, belum dari segi berkahnya. Dari segi berkahnya, berkah orang peternak itu lebih luar biasa daripada seorang pegawai, polisi, tentara. Itu godanya berat, berkahnya sedikit. Jangan-jangan kalau anaknya polisi sama tentara, anaknya pegawai-pegawai diajari susah gitu kan, bandel di pondok pesantren melarikan diri gitu. Tapi mungkin dari hasil yang dikasihkan untuk biaya itu sudah nggak beres mungkin. Tapi kalau pertanyaan, polisinya mau dari mana? Kalau pertanyaan, nggak ada kan? Kamu jadi bosnya, kamu sudah bos. Makanya ilmu ini yang dikasihkan alumni itu supaya nanti kamu itu ya, supaya kamu nanti bisa ilmu ini. Kenapa? Kamu tidak menggunakan di usia produktif, kamu bisa menggunakan di usia pensiun. Salah satu contoh, kamu lihat tentara itu kalau sudah 55 tahun, kan di rumah itu, mau ngapain? Naik kalau naik mobil aja, pantas lagi. Jadi kalau sudah umur segitu apa? Ya paling pengen petani, beternak itu kan. Karena itu untuk mengisi malaikat mau datang menjemput itu ya itu isinya. Pertanian, peternakan gitu. Tapi kalian dari peternakan yang berilmu, jangan ya bersih ya atau bagaimana. Gitu. Jadi ya, jadi kan dalam kamu sama saya nggak mau kalau nggak ada yang nggak hadir tadi. Kalau saya tunggu, kalau saya cuma 5% nggak apa-apa. Tapi ilmu ini tersampaikan. Oke, saya cepat. Sebenarnya saya ini sudah saya sampai kemarin. Biasa, langsung masuk ini unsur utama yang tanaman perlukan: nitrogen, fosfor, kalium. Kalau dalam pupuk jadinya NPK. Oke, sudah ya. Nah, NPK, nitrogen, fosfor, kalium. N untuk apa? Fungsinya? Fungsinya N? Oh, netral. Berarti kita ingat ini. Nah, saya sebutnya. Nih, membuat bagian tanaman itu lebih hijau dan segar, kemudian mempercepat pertumbuhan. Makanya kami bilang kalau tanaman yang tumbuh pupuknya N aja, karena yang dibutuhkan cuma tumbuh besar dan hijau. Tanaman gajah itu yang penting kan tumbuh besar hijau. Jadi kalau usah P dan K. Oke, terus P-nya apa? P-nya apa? Nah, baca. Apa? Ini P-nya, fosfornya. Apa nih? Proses fotosintesis, kemudian akar, batang, kemudian membentuk biji bunga, kemudian bobot buah, kemudian proses pematangan buah. Jadi kalau sudah tanaman itu tumbuh besar terus mau berbuah, itu kita sebut P.
fosfor. Kalau misalkan NPK, P-nya yang besar, N-nya yang kecil. Apa yang terjadi kalau dia berbuah terus pupuk N? Hijau, terus batangnya lemah, terus kalau kena angin ambruk, contohnya papiloma 13 tuh. Buahnya sudah kuning, batangnya masih hijau. Lucu ya itu. Harusnya ya kalau sudah buahnya itu kuning, ya batangnya harus kuning, jangan hijau. Berarti dia kebanyakan N. Apa terjadi? Ada angin. Yang pintar dong kalian. Pupuknya jangan pakai N, pakai P sama K. Oke. Ini untuk yang K, KCL, yang K. Meningkatkan hasil panen, meningkatkan kualitas, memperkuat batang tanaman, batangnya kuat nanti, tahan stres, kemudian tahan dalam serangan hama. Kalau dia penyakitan, biasanya K-nya kurang. Ada pertanyaan? Secara ringkasnya kalau kamu jelaskan ke orang tua kamu, Pak, N itu untuk daun, P itu untuk batang, K itu untuk buah. Kalau tanaman kan nggak usah pakai K, kan nggak ada buahnya, berarti N sama P. Berarti kalau rumput pakai N aja. Itu kayak Korea, N Korea. Kalau P itu fosfor itu namanya kalau fosfor itu sudah NPK. Nitrogen fosfor kalium. TSP kan dengan TSP. SP ya SP36. Nah itu fosfor. Kalau K itu kalium itu namanya KCl namanya, warnanya merah. Kalau TSP itu atau SP36 itu hitam. Kalau Korea putih. Ya, KCl. Nah, warnanya biasanya dulu warnanya kemerah-merahan nih. Saya ngasih pengetahuannya, cuma saya nggak menunjukkan itu karena ada dampak positif sama negatifnya untuk pupuk yang buatan. Apa dampaknya? Ini positifnya praktis, tinggal pupuk langsung, besoknya langsung hijau asal kena air. Apa ini? Menyuburkan tanah tapi tidak permanen, sementara aja. Kalau pupuknya masih ada dia hijau, tapi nanti kalau sudah berapa minggu langsung kuning lagi. Lagi mempercepat pertumbuhan, langsung dipupuk NPK Mutiara, langsung cepat ya. Berapa bulan? Bis. Oke, berikutnya. Terus dampak negatifnya apa? Kenapa kalau tidak dianjurkan? Karena ada bahan kita dulu. Nih, tanaman nanas. Cacing aja nggak mau hidup di situ kan? Nah, cacingnya nggak ada, tanamannya tidak tahan terhadap serangan penyakit layu, kemudian kena macam-macam serangan jamur, memicu gangguan kesehatan bagi manusia. Kalau itu kita makan itu terus maka akan residu tubuh kita. Akhirnya kita kanker itu karena kita banyak memakan makanan yang tidak organik. Kimia, kimia itu apa? Semprotnya kimia, pupuknya kimia semua. Tidak mengembalikan, berarti menggunakan pupuk organik yang kita bahas sekarang, pupuk kompos. Yang kita kerjakan kemarin
Ya. Ilmu yang paling centeng lah kelas SD, kalau SMA ya jangan ilmu ini. Apa ilmunya kompos itu? Ya, bahan organik itu dimasukkan kemana, ke tong, ke plastik atau ke tanah. Yang penting udara sama air gak bisa masuk. Itu kompos. Gak usah diapa-apain. Tapi prosesnya lama. Sekarang sudah nggak pakai teknik. Sekarang taninya pakai teknik apa? Apa kemarin? Namanya? Teknik? Teknik apa kemarin? Pengomposan dengan teknik? Ngajukan. Ya kan? Lupa lagi. Apa teknik apa? Cuma apa yang kemarin? Kayaknya. Berubah. Apa tadi kamu kemarin? Kita bilang apa kemarin? Pupuk? Pupuk apa ya? Wow, pigmen vokasi. Apa bedanya? Pupuk vokasi dihasilkan dari proses fermentasi atau peragian bahan organik dengan teknologi LM4. Tapi tidak cuma timbun aja, tapi dikasih LM4. Apa LM4? Efektif mikroorganisme. Tambahannya pada ilmu yang kemarin mikro. Kemarin pakai ini kan? Ini harganya memang murah, tapi baterainya segitu. Ya, ini bukannya salah, bukan salah. Teknologi namanya ilmu yang kita pakai itu kemarin belum bisa ujungnya. Pakai ini harus pakai M4, harus pakai M4, harus aerob. Anaerob itu harus tidak boleh udara sama air masuk. Ini kalau pakai ini. Ini kan karena ini sedikit kandungan bakteri, maka harus diperbanyak menggunakan tetes sebu kemarin itu. Nah itu supaya jadi banyak, kemudian disiramkan. Ini teknologi baru. Maksudnya saya ini yang E. Nah, sekarang yang E. Masuk ngono-ngono aja. Apa? Nah, M gosok. Boleh pakai ini. Ini boleh pakai ini. Ini kenapa ini harganya 50.000? Kalau ini tadi bakterinya cuma 2, ini 3. Ini nggak usah ditutup rapat-rapat, nggak apa-apa. Ini langsung bisa ke lahan, langsung bisa. Nah, ini bakterinya malah lebih banyak lagi ya. Berapa itu jumlahnya? 4. Jadi ini 2 harganya sekitar 25.000, ini 3 harganya 50.000, ini 4 harganya 70.000. Nah ini langsung ke air, nggak usah pakai M4, langsung disemprotkan ke tai sapinya. Tapi disap. Kalau nggak mau ngaduk disap. Disap itu maksudnya ini 10 cm semprot, masukkan lagi, semprot lagi, masukkan lagi, semprot lagi. Kalau nggak gitu ya semprot, aduk, semprot, aduk, semprot, aduk kayak gitu. Tapi praktis. Lebih ditutup lebih bagus. Nggak ditutup dia apa? Karena dia bakterinya ada yang anaerob. Ini bakterinya ada yang ada bakteri bagus. Nah, ini ada malah lebih nih. Ini 4, 3. Di bawahnya masih ada ya. Masih ada 2 lagi kan. Di bawahnya masih ada Trichoderma. Ya, ada ya. 2, 6. Bakterinya ternyata 6. Di bawahnya masih ada lagi. Ya, ada. Nanti kita akan tanya jawab setelah ini. So, ini ada bakteri namanya Trichoderma. Trichoderma itu berarti kalau di alamnya itu di daun bambu. Di daun bambu. Bambu itu kamu lihat, pernah nggak orang itu menumbuh bambu? Ada loh, kamu tanam bambu terus dipupuk. Pernah lihat? Nggak ada kan? Tapi tetap ada kan bambu itu hijau? Ternyata di daun bambu itu, di pohon bambu ada namanya bakteri, bukan bakteri,
jenis jamur namanya jamur trichoderma. Trichoderma ini yang mengolah daun bambu itu menjadi humus. Jadi yang trichoderma ini yang dipakai, yang dimaksud ini. Jadi trichoderma misalkan kamu panen padi, langsung semprot aja. Campur, bisa dicampur pakai herbisida. Mau kamu campur pakai apa namanya? Pes boleh. Campur pakai itu semprotan. Jadi yang mengurai daun-daunnya, batang padi, daun-daunnya, rumput itu ini. Membikin tanah jadi nanti akan lebih subur karena ada namanya bakteri trichoderma. Ya, ayo, tapi silakan tanya, silakan. Apa tadi yang mau ditanya? Yang belum paham apa? Mana? Aku mau beli. Ya, ya. Yang bisa dicampur. Kalau basah banget kan juga bisa dimasak. Tapi minimalnya males pak nyampur. Kamu punya cair sapi? Tiap hari kan kamu semprot. Besok lagi semprot atau 2 hari sekali semprot. 2 hari sekali semprot. Kan nanti sudah berlapis-lapis nanti. Nah itu paling rendah. Tidak apa? Ya, bisa. Nanti fermentasinya itu tadi. Lokasinya juga lokasinya. Kayaknya hampir selesai sebenarnya. Vokasi itu kan terserah kalian. Contoh ya. Kalian itu pengennya itu masih nanam sawit itu atau tanaman apapun yang masih kecil. Berarti kan banyak perlu pupuk apa tadi? N ya. N. Pupuk N itu ada di kotoran ayam. P sama K ada di kotoran sapi sama kotoran kambing. Jadi kalau pengen cepet di waktu pertumbuhan banyakilah tahi ayamnya. Tapi pada waktu dia sudah buah banyakilah tahi sapinya. Pengen lebih kuat lagi tambahin daun bambu. Jadi daun bambu di situ langsung dicampurkan. Ya, daun bambu itu kan banyak mengandung trichoderma tadi. Jadi pada waktu dipupukkan itu langsung membenahi tanah. Tanahnya langsung membenahi. Ada lagi? Ya. Tanya langsung sama siapa ya? Dengarkan. Daun bambu tadi yang kering atau yang masih hijau? Yang sudah kering. Kamu kalau hijau gimana nyarinya? Yang kering aja. Oh, karena lamaan. Yang kering. Yang sudah jadi tanah itu tambah bagus. Yang sudah jadi tanah kan ada humusnya itu. Belum campurkan ke pupuknya. Tambah bagus. Itu trichodermanya lebih banyak. Kalau sudah menjadi humus. Jadi sudah tidak proses fermentasi lagi karena sudah fermentasi lama sehingga jadi humus. Jadi diambil. Ada lagi? Nah, nanti besok itu kalian pikirkan maunya seperti apa? Mau yang NPK biasa, mau pengen yang banyak N-nya, atau pengen yang banyak K-nya, atau pengen yang banyak P-nya. Boleh pakai ini, boleh juga pakai ini, boleh juga pakai ini. Kalau ini harganya sekitar 67-an. Kalau naik ya mungkin 70-an. Kalau ini saya tanya ini. Nah. Pertama saya beli dulu ini, saya beli pakai ini. Nah, kalau ini kan harus ditutup nih. Pengalaman saya nih, pakai terpal saya. Terpalnya ini 3 kali bukasi habis, hancur. 3 kali bukasi habis. Kemudian pakai nasa ini. Pakai ini. Ini diajarkan di air 1 liter kayak gitu terus dicampurkan air semprot kan. Bagus juga ini, luar biasa ini.
Ternyata saya cari lagi nggak ada. 4 tahunnya ini nggak muncul lagi nih. Ini terakhir saya beli, ini kenapa masih utuh nggak saya pakai? Baru saya beli, kemudian kemarin itu ada acara PKH, anak saya yang lahir itu PKH, hilang. Banyak orang itu nggak ketemu, tak kira diambil orang gitu. Masa orang tahu ilmunya ini buat apa itu? Kayaknya nggak mungkin, bang, orang nggak tahu. Orang banyak nggak tahu ilmunya ini. Kalau hilang itu berarti orangnya pintar ini, gitu kan? Tahu pernah belajar di SMA kira-kira. Tahu. Ternyata nggak lama, orang sudah ulangan berapa minggu ketemu. Ketemulah di bawah lemari. Nah, saya sudah beli ini. Saya udah beli ini. Nah, ini sudah saya coba. Ini lebih simple makanya. Kalau kamu punya sapi itu kalau makan kan ada rapetnya tuh. Ya. Itu kan kamu buang kan itu. Nah, buanglah di tempat yang tanaman-tanaman yang kamu pengen tumbuh subur. Sempat pakai ini. Campuri. Jadi dicampuri campuri pupuk obat rumput. Dicampur di press boleh, dicampur di apa namanya ya? Jangan tanamannya, simpan pupuknya di bawah. Ya. Ada di sini nanti kemana? Contoh ya. Kita nih. Ya, dengar. Kebun buah naga saya itu ada di belakang kandang sapi. Jadi rumput-rumput yang sisa sapi itu saya buanglah di bawah pohon. Terus ada rumput yang tumbuh kan? Nah, saya kasih crash itu saya kasihkan, saya tambah ini. Ternyata berapa hari berikut langsung terurai ini. Rumput-rumput yang lama nggak terurai itu langsung terurai. Terus apa lagi? Pupuk Posca itu kan sangat langka. Saya carilah di tempatnya Pak Agus saya beli pupuk, ternyata pupuknya itu pupuk sawit. Pupuk sawit itu nggak ada N-nya, Saya pupukkan, mau saya pupukkan ke rumput, nggak jadi karena nggak ada N-nya. Saya pupukkan ke buah naga karena dia kandungannya cuma 2 P sama K. Ternyata apa? Yang biasanya buah naga itu panen 50 kilo jadi 200 kilo. Makanya kalau kamu tahu ilmunya, petani itu gak akan ada yang miskin, pasti sejahtera. Ilmunya ya. Ya, dulu. Janganlah seperti orang yang serakah. Orang serakah itu kalau sudah punya mobil, pengen punya pesawat juga. Jadi ini, kalau kamu cuma punyanya lahan sempit, itu di treatment dulu lahan yang sempit itu. Pakai apa tadi? Pupuk kasih. Jadi lahan yang kecil itu pakai pupuk kasih. Kamu tanami tanaman yang produktif, yang apa ya? Yang uangnya besar. Lombok, gitu. Apalagi sekarang tuh bawang fresh sekarang 80.000 sekilo. Ya. Apalagi lombok, mungkin tomat. Laku lah di sini strawberry. Kalau lahannya agak luas, jagung. Nanti jagungnya kalau misalnya 1 hektar, sapinya 2. Ya kan? Nanti jagungnya itu tadi diimplementasi, jadi integrasi farming. Ya. Jadi nanti kalau kamu tahu ilmunya semua, nggak akan ada lagi orang yang mencari kebun di orang minta. Nggak bisa Pak, kebunnya mau kami pakai sendiri. Berarti apa? Kamu harus punya dokter untuk ya langsung dong. Langsung diupakan tebal habis. Pulang. Ini kan kemarin ini pertanian, ini Pak makan. Jadi kalau kamu pengen pertanian tebul tadi, pakai ya, betul. Nah,
dibebaskan. Kalau di rumahnya itu punya tai kambing, ya tai kambing. Kalau di rumahnya punya tai ayam, ya tai ayam. Tai manusia lebih bagus kalau mengambil. Apalagi boleh pakai yang itu, boleh pakai ini, pakai ini. Ini nanti saya belikan ya, yang ini saya belikan. Kalau ini sudah nggak ada lagi. Online ada, ini saya beli online ini. Cerita ini saya ini bingung, ini yang nggak ada, ini saya malas pakai itu, saya beli ini online. Setelah beberapa sini datang, saya ke kantong top carikan tuh yang kayak gini. Akhirnya dia datangkan kayak gini. Lebih murah di online, di online 65. Dan saya sini ribuan aja, nggak banyak. Kalau tambah mungkin ya hampir sama. Tapi ini online ini pelihari. Lokasinya pelihari, tanah laut. Pelihari itu bensinnya, baksonya, apa mahal ya? Nanti oleh-olehnya. Kalau saya online, bayarnya 11.000 sudah sampai di rumah ya, bensin enggak, oleh-oleh enggak, makan enggak, ini. Ada ya? Ada? Ada ya? Nah, terakhir, jadi ilmu itu semua harus kamu kuasai. Jangan ada Pak saya ini nanti nggak akan jadi petani. Belum tentu ya. Mungkin umur produktif ini kamu nanti kerja di mana jadi pegawai apa. Tapi kalau sudah di umurnya nanti 55 sudah pensiun mau ngapain? Yang penting ilmunya kamu kuasai dulu. Masalah belum diterapkan sekarang tidak apa-apa. Tapi nanti kalau usahakan, usahakan kalau saya ngomong ini tidak perlu didengarkan, tidak apa-apa. Karena mungkin nanti akan cepat hilang. Usahakan prakteknya kamu ikuti, karena praktek itu akan ingatannya akan lebih lama. Dan sampai kamu tua nanti akan ingat, oh saya pernah bikin buku kasih seperti ini. Kalau saya ngomong kayak gini, nanti keluar ngobrol-ngobrol lupa. Tapi kalau praktek, insya Allah ingatannya akan lebih lama. Jadi tolong nanti kalau praktek diikuti. Nanti kelompok diskusi dulu mau pakai yang seperti apa, dibebaskan supaya terjadi namanya kreativitas. Hah? Nggak sebetulnya. Kan masih ada beberapa kan, masih gitu kan. Ya, pertanyaan? Nggak ada, nggak ada. Sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Iswandi yang telah menyampaikan materi ini. Semoga ilmu nanti bermanfaat bagi kalian dan bagi kita semua ya. Untuk gaya hidup berkelanjutan. Jadi sekarang mungkin karena sudah jam 12, seperti juga sudah bersiap-siap untuk sholat zuhur. Tapi nanti didiskusikan dulu dengan fasilitator, dengan anggota kelompok apa yang akan dikerjakan besok ya, apa yang akan dibawa nanti. Nanti diinfokan kembali di grup masing-masing kita di kelompok masing-masing. Silakan untuk beristirahat. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan aja dulu sebelumnya. Tidak ada, sudah ini aja ya, Bang. Silakan siap-siap untuk melaksanakan.